Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1025. Jika kita tidak bisa membelinya, rebus staf mereka, seppuku adalah untuk para pengecut. Jika Anda gagal dalam sesuatu, Anda harus memikirkan cara untuk bangkit. Kematian hanyalah bentuk pelarian. Aku tidak ingin mendengarmu mengatakan ini lagi. Feng Yu menepuk punggung Kameda Masao. Jika Anda bunuh diri, siapa yang akan memulihkan kerugian saya? Saya percaya dan merawat Anda adalah agar Anda membantu saya menghasilkan lebih banyak uang. Saya tidak peduli dengan semangat samurai Anda. Iya bos, saya tidak akan mengatakan ini lagi. Kameda Masao bukanlah seorang samurai. Di depan Feng Yu, dia adalah bawahan, tetapi di Jepang, dia juga seorang pengusaha berpengaruh. Perusahaan Six Sense saat ini adalah yang nomor 1 di industrinya dan memiliki sebagian besar pangsa pasar. Merek mereka sekarang terkenal di seluruh dunia. Kameda Masao hanya mencium pantat Feng Yu tapi kali ini salah. Namun, Kameda Masao segera memberitahu Feng Yu kabar baik. Bos, kami telah mengakuisisi Nexon sekarang, tetapi perusahaan mereka telah mendirikan anak perusahaan independen di AS. Apakah ini berarti perusahaan ini membidik pasar AS? Adalah normal bagi perusahaan untuk mendirikan anak perusahaan independen. Pemegang saham perusahaan ini mungkin ingin fokus pada pengembangan game. Tetapi bagaimana pasar Korea Selatan dapat dibandingkan dengan pasar AS? Sekarang, para pemegang saham telah mendapatkan sejumlah besar uang, dan mereka dapat memulai rencana mereka untuk pasar AS. Tapi Feng Yu merasa mereka akan gagal. Meskipun game yang dikembangkan oleh Nexon tidak buruk, mereka bukan yang teratas. Meskipun internet lebih berkembang di Korea Selatan, dibandingkan dengan Cina, populasinya rendah. Bahkan pada tahun 2000, lebih dari 100.000 orang Korea online pada saat yang sama, yang dianggap sebagai permainan yang sukses. Game online Korea Selatan hanya membutuhkan beberapa server, tetapi di Cina, jumlah server harus dikalikan 10. Nexon baru mencapai puncaknya setelah mereka mengembangkan Crazy Arcade, Crazy Racing Kart Rider, Dungeon Fighter Online, dan Counter-Strike Online. Saat itu, Nexon memiliki lebih dari selusin anak perusahaan di seluruh dunia dan bekerja sama dengan banyak perusahaan. Mereka mungkin bukan yang terbaik di industri ini tetapi dianggap sebagai pesaing yang layak oleh pengembang game besar lainnya. Perusahaan ini hanya biasa-biasa saja, tetapi tim pengembangannya masih cukup bagus. Bagaimana dengan pengembang game mereka? Apakah mereka mengirimnya ke AS? Jika Feng Yu membeli cangkang kosong, kerugiannya akan sangat besar. Bagi Feng Yu, staf berbakat lebih penting daripada merek. Sangat mudah untuk membangun merek dengan produk yang bagus. Namun, sulit untuk menemukan staf berbakat dengan pengalaman, pengetahuan teknis, dan ide. Selain yang dikirim ke AS sebelum akuisisi kami, sebagian besar masih ada. Tetapi beberapa staf manajemen telah mengundurkan diri. Mereka adalah pionir dan pemegang saham perusahaan dan telah pergi ke perusahaan itu di AS. Hanya satu dari mereka, yang bertanggung jawab atas operasi game, yang tersisa. Saya bermaksud mengangkatnya sebagai CEO perusahaan. Feng Yu puas mendengar ini. Bagus. Bagaimana dengan perangkat lunak NC itu? Ini adalah perusahaan yang mengembangkan Lineage, JX Online, Dell. Dan cukup kuat. Kami masih bernegosiasi dengan mereka, tetapi mereka lebih rakus daripada Choi Wong. Modal awal mereka kurang dari 1 miliar won, dan mereka meminta 50 juta dolar Amerika Serikat. 50 juta dolar Amerika Serikat. Orang-orang ini meminta terlalu banyak. Apakah mereka berpikir bahwa mereka dapat menghasilkan banyak uang ketika mereka mengembangkan permainan yang sukses? Atau apakah mereka mengira nilai perusahaan mereka akan berlipat ganda setelah mereka terdaftar?
Atau apakah mereka tahu Kameda Masao mewakili Feng Yu dan merasa Feng Yu, sebagai Taipan Super, tidak keberatan dengan jumlah ini? Kami tidak akan mengakuisisi perusahaan ini lagi. Tapi saya merasa staf mereka cukup mampu, dan gaji serta tunjangan perusahaan kami lebih menarik. Kita harus membuka pintu untuk menyambut orang-orang yang cakap ini. Feng Yu mencibir. Jika kalian semua sudah mengembangkan game klasik populer di kehidupanku sebelumnya, kita masih bisa bernegosiasi. Tetapi game yang Anda kembangkan sekarang tidak sepadan. Bahkan jika saya tidak mengakuisisi perusahaan Anda, saya dapat memperoleh orang-orang Anda. Setelah saya merebus semua pengembang Anda, saya akan melihat bagaimana Anda akan mengembangkan game baru. Feng Yu menemukan akar masalahnya dan membuat semua staf berbakat bergabung dengan dua perusahaan yang dia peroleh. Bahkan jika beberapa dari orang-orang ini memulai perusahaan game mereka sendiri, tetapi mereka tidak akan sesukses kehidupan Feng Yu sebelumnya. Sebuah pohon muda mungkin bisa tumbuh di antara pohon, tetapi tidak bisa tumbuh setinggi pohon lainnya. Feng Yu ingin membeli perusahaan-perusahaan ini, tetapi dia lebih menghargai pengembang mereka. Kameda Masao segera memasang ekspresi "Kamu sangat pintar. Bos, kamu sangat pintar. Dengan cara ini, NC Software tidak akan menjadi ancaman bagi kami." "Oh, bagaimana kamu mendaftarkan perusahaan induk game di Hong Kong?" "Ya, saya telah mendaftarkan Win and Rain Games Holdings. Actos Soft dan Nexon akan menjadi anak perusahaan dari perusahaan induk ini." Feng Yu mengangguk. Bagaimana perkembangannya dengan CUC International? Apakah mereka bersedia menjual saham Blizzard Entertainment mereka? Kami masih bernegosiasi dengan mereka, dan kami memiliki peluang besar. Oke, Anda harus mengakuisisi perusahaan ini karena saya menyukai teknologi mereka. Juga, apakah Anda sudah menghubungi pemegang saham Blizzard lainnya? Apakah mereka bersedia menjual sahamnya? Selain beberapa pendiri, sisanya bersedia menjual. Jika kita berhasil membeli saham dari CUC International dan beberapa pemegang saham, kita harus memiliki lebih dari 2/3 saham. Kami akan memiliki saham mayoritas super. Sangat bagus. Kami akan mendapatkan keuntungan yang tinggi dari perusahaan ini, dan mereka akan menjadi batu loncatan kami untuk memasuki pasar AS dan Eropa. Orang-orang yang menolak untuk menjual saham Blizzard mereka adalah orang-orang yang mencintai perusahaan, dan perusahaan membutuhkan orang-orang ini. Blizzard kuat dalam teknologi, branding, dan saluran distribusinya. Tapi Kameda Masao penasaran. Perusahaan ini sedang mengembangkan game pemain tunggal, dan Feng Yu mengatakan bahwa mereka harus fokus pada game online. Apakah Feng Yu berpikir untuk membuat Diablo atau Warcraft menjadi game online? Bos pasti punya alasan untuk mengakuisisi perusahaan ini, dan Kameda Masao hanya perlu menjalankan perintahnya. "Bos, saya juga punya perusahaan pengembang game di Jepang. Bisakah saya menggabungkannya dengan Win and Rain Games Holdings?" Kameda Masao bertanya. Anda juga memiliki perusahaan pengembangan game." Feng Yu ingat bahwa Jepang pandai dalam permainan arcade dan konsol. Mereka juga jago dalam game RPG, tetapi mereka tidak memiliki judul yang bagus di game online. Mungkin mereka memiliki game online yang bagus, tetapi game ini tidak populer di China. Perusahaan Elf. Bab 1026 Mimpi Kameda. Perusahaan apa ini? Feng Yu belum pernah mendengar tentang perusahaan ini sebelumnya. Game apa yang diproduksi perusahaan ini? Feng Yu bertanya. Jika Feng Yu telah mendengar tentang game apa yang diproduksi perusahaan ini, dia akan tahu bagaimana kinerja perusahaan ini di masa depan. Satria Naga, Dok Yusei, Elf Bankak Yusei, Del. Brengsek, itu adalah permainan erotis itu. Meskipun Feng Yu belum pernah memainkan game ini sebelumnya, dia telah mendengarnya. Juga, perusahaan ini telah meluncurkan game dengan anime dan manga. Ini adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam genre ini. Tapi perusahaan ini sejalan dengan industri Kameda Masao.
Tapi itu bukan ide yang baik untuk membiarkannya bergabung dengan Win and Rain Game Holdings. Kameda, ini adalah perusahaan yang bagus dan lebih cocok untuk perusahaan indera keenam. Anda dapat meluncurkan serangkaian produk Six Sense berdasarkan game perusahaan ini. Namun perusahaan tersebut tidak cocok ditempatkan di bawah Win and Rain Games Holding. Jika Anda ingin mengembangkan perusahaan ini, Anda dapat mendirikan Black Dragon Games, atau perusahaan Six Sense Games. Anda juga dapat memperkenalkan manga, serial anime berdasarkan game, dan bahkan meluncurkan film berdasarkan judul ini. Anda dapat bekerja sama dengan perusahaan dewasa di luar negeri. Industri dewasa legal di banyak negara seperti Jepang, Italia, AS, dan Korea. Actos Soft juga memiliki rencana untuk mengembangkan game semacam itu tetapi dihentikan oleh Feng Yu. Feng Yu tidak menentang industri ini karena orang-orang ingin tahu tentang subjeknya. Tapi ini harus diatur. Beberapa kejahatan telah terjadi di Jepang, AS, dan banyak negara lain, oleh orang-orang yang meniru apa yang terjadi di game, anime, dan manga. Jika orang tidak memiliki pengetahuan yang tepat tentang subjek ini, mereka mungkin menyalin apa yang mereka lihat di game, anime atau manga, dan menjadi cabul. Jika hal seperti ini terjadi, maka akan mempengaruhi reputasi merek perusahaan. Kameda Masao sedikit kecewa ketika dia mendengar Feng Yu tidak mau membiarkan perusahaan gamenya bergabung dengan Win and Rain Games Holding. Tapi dia menjadi cerah ketika Feng Yu tidak menghentikannya melakukan ini dan masih mendorongnya. Kameda Masao memperhatikan satu perusahaan pengembangan game, Illusion, dan perusahaan ini terkenal di Jepang dengan video game dewasanya. Mereka telah mengembangkan banyak game klasik, dan game mereka telah diadaptasi menjadi manga, anime, dan film. Produk terkait game mereka juga laris manis. Namun game perusahaan ini hanya dalam bahasa Jepang dan tidak diperbolehkan untuk dijual di luar Jepang. Peraturan ini telah membatasi perkembangannya, dan bahkan jika Kameda Masao membeli perusahaan ini akan bersikeras untuk memasukkan pembatasan ini dalam kebijakan perusahaannya dan tidak dapat diubah. Tanpa batasan ini, perusahaan ini akan menjadi salah satu pengembang game dewasa terbaik, atau bahkan terbaik di dunia. Keuntungan yang dibawanya ke Six Sense akan banyak. Kameda Masao dapat mengatakan bahwa Feng Yu tidak mau ikut campur dalam hal ini, seperti bagaimana Feng Yu tidak pernah bertanya tentang perusahaan indera keenam atau perusahaan Aiwa Jepang. Tetapi Kameda Masao dapat memahami bahwa industri ini tidak diizinkan di Tiongkok, dan Feng Yu mencoba menarik garis antara dia dan industri ini. Tetapi Feng tidak mendiskriminasi atau menentang industri ini, atau dia tidak akan menginvestasikan begitu banyak uang ke perusahaan indera keenam. Kalau begitu, bisakah aku membiarkan Six Sense Company mengakuisisi perusahaan seperti itu? Tentu. Jika Anda pikir itu layak, silakan. Bahkan jika perusahaan-perusahaan ini gagal, perusahaan indera keenam tidak akan terpengaruh. Tetapi jika mereka berhasil, itu akan menjadi sumber pendapatan baru bagi perusahaan indera keenam. Bos, kalau produk perusahaan tidak boleh dijual di luar Jepang, dan karena pembatasan ini, kita tidak akan mendapatkan keuntungan yang tinggi setelah kita mengakuisisi perusahaan ini. Bagaimana kita harus menyelesaikannya? Kameda Masao bertanya. Jika produk suatu perusahaan luar biasa, meskipun tidak dijual ke luar negeri, akan ada tiruan atau pemalsuan. Saya juga tidak punya solusi untuk ini. Anda dapat membujuk pemilik perusahaan untuk menghapus peraturan ini atau menggunakan perusahaan lain untuk membeli hak perusahaan ini dan membuat perubahan kecil untuk membuatnya menjadi permainan lain. Mata Kameda Masao melebar. Betul sekali. Mengapa saya tidak berpikir untuk mendapatkan hak dan membuat perubahan pada ide aslinya? Permainan tidak diperbolehkan untuk dijual di luar negeri. Namun, Kameda Masao dapat membeli konsep dan ide game tersebut dan mengubahnya menjadi game lain untuk pasar luar negeri. Pasti akan populer dan mendatangkan keuntungan yang tinggi.
Tapi Kameda Masao harus merencanakan ini dengan hati-hati karena negara yang berbeda memiliki peraturan yang berbeda dari Jepang. Beberapa negara lebih terbuka daripada Jepang, sementara yang lain lebih ketat. Kameda Masao punya tujuan. Dia ingin menjadi orang nomor satu di industri dewasa. Meskipun dia jauh dari mencapai tujuan ini, dia sangat percaya bahwa dia dapat mencapainya dalam hidupnya. Kameda Masao juga ingin menjadikan Six Sense dan Black Dragon menjadi merek teratas di industri ini selamanya. Setiap kali seseorang mencari mainan dewasa, mereka akan memikirkan dua merek ini terlebih dahulu. Pada saat itu, Six Sense akan lebih terkenal daripada Sony, Panasonic, Dell. Karena produk-produk ini seharusnya lebih populer. Kameda Masao sudah memasuki pasar negara-negara Afrika. Pasar ini adalah pasar yang tidak berani dimasuki oleh merek lain. Begitu Indra ke-6 memantapkan diri di area ini, tidak ada perusahaan lain yang bisa masuk. Kameda Masao percaya bahwa hidup akan lebih baik untuk semua orang. Tidak ada yang tahu apakah akan ada negara maju di Afrika 10 tahun kemudian. Bagaimanapun, Afrika kaya akan sumber daya dan mineral. Kameda Masao telah menetapkan target 10 miliar yen untuk perusahaan ini dan telah mencapainya. Targetnya sekarang adalah keuntungan tahunan lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah target yang bisa dicapai, dan Kameda Masao sangat yakin dia bisa mencapainya dalam beberapa tahun. Laba tahunan perusahaan sekarang lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat dan masih terus berkembang. Setelah keuntungan tahunan perusahaan lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat, Kameda Masao akan menjadi pengusaha top di Jepang, dan keluarganya akan menjadi salah satu keluarga terkaya di Jepang. Kameda, semua bisnis legal sepadan dengan waktu Anda, dan Anda menyukai industri ini. Saya tidak akrab dengan industri ini, dan saya tidak dapat banyak membantu Anda. Anda sendirian, tetapi meskipun industri ini legal, banyak orang cenderung meremehkannya. Saya yakin Anda tidak ingin orang memandang rendah keluarga Anda, bukan? Saya harap Anda dapat fokus pada Win and Rain Holdings, dan keuntungan yang Anda dapatkan dari sini akan lebih tinggi daripada perusahaan Indra ke-6. Anda harus mendapatkan penerus untuk Six Sense Company lebih awal. Pengetahuan Feng Yu tentang industri dewasa tidak dapat dibandingkan dengan Kameda Masao atau bahkan seorang salesman dari Six Sense. Dia tidak bisa lagi menasihati Kameda Masao di industri ini. Feng Yu juga tidak ingin Kameda Masao menghabiskan hidupnya menjual mainan dewasa. Apple memburu CEO Pepsi karena sesuatu yang dikatakan Steve Jobs. Apakah kamu ingin menjual air gula selama sisa hidupmu atau ikut denganku dan mengubah dunia? Sekarang, Feng Yu juga ingin membujuk Kameda Masao. Kameda Masao adalah bakat dan tidak boleh terbatas pada industri. Meskipun industri ini memiliki potensi, tetapi industri ini tidak membanggakan untuk dimasuki. Bos, saya mengerti. Aku akan mengelola Win and Rain Holding Corporation dengan baik dan tidak mengecewakanmu. Kameda Masao berjanji. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.